Urwah itu terkenal dengan bahasa Arabnya memang, tapi Abu Yahya Hasan Bahari lebih terkenal dengan akhlaknya. Beliau itu akhlaknya sangat luar biasa. Beliau selalu katakan pada Al-Faqir, kalau seumpama kamu bisa melaksanakan 3 wasiatnya Nabi Muhammad SAW, maka pasti kamu akan menjadi raja, dimanapun akan menjadi raja. Saya tanya, apa itu? Wali. Yang pertama, ittaqillah ya Tuhan. Bertakwalah kepada Allah dimanapun kau berada. Yang kedua, atbi sayyi'al hasanata tamhuha. Kalau ada orang yang berbuat jelek, maka sambunglah kejelekannya dan keburukannya dan kebaikan, pasti akan hilang itu. Dan itu selalu diperintahkan oleh beliau kepada ulun untuk dijadikan sebuah tantangan. Beliau katakan, saya baru datang dari Madinah, baru 2 hari. Beliau katakan, baru saja dapat telepon dari seorang jaksa, anaknya mondok di Dalwan. Kebetulan anaknya itu melakukan suatu pelanggaran sehingga oleh Abu Yahya Hasan itu dipanaskan di bawah matahari. Bukanlah waktu apa sampai hitam, tidak, tapi sebentar saja, cuma karena memang adanya sifatnya jaksa kan biasanya seperti itu, cari-cari. Dia telepon ke Abu Yahya, dia caci maki dan dia akan dituntut berdasarkan undang-undang nomor ini, nomor itu dan sebagainya. Saya akan tuntut. Ini Habib, bukan Habibnya Habib yang teleponin. Akhirnya kata Abu Yahya, sudah, kamu berangkat sama Sahri sama Ustaz Munif ke rumahnya dan tahu kamu gimana caranya menghadapi orang itu gimana. Kamu nanti begitu ketemu sama dia, kamu ngomong begini, jangan lupa bawa sesuatu hadiah, kamu beli ini, beli itu. Baik, saya berangkat. Begitu saya berangkat, saya bawa oleh-oleh. Nah, ini dari Habib Hasan, saya anaknya, saya mewakili beliau. Sebenarnya beliau sendiri yang mau datang ke sini, tapi beliau karena ada urusan suruh saya datang. Beliau menyampaikan salam kepada antum, beliau minta maaf dan sebagainya. Saya katakan seperti dikatakan oleh Abu Yahya Hasan. Apa yang terjadi? Langsung orang ini berubah total. Dia mengatakan, oh enggak, saya harusnya datang ke rumah antum. Saya nyesel saya ngomong begini. Saya nggak sepantasnya saya ngomong begini. Itu kesalahan anak saya begini. Sampai akhirnya berubah. Nah, ini salah satu yang harusnya jadikan tantangan buat kita. Kalau ada orang benci pada kita, dia katakan, kalau ada orang benci pada kita, jadikan tantangan buat kamu yang tadinya benci, harus sekarang cinta kepada. Kalau kamu bisa berhasil, maka kamu berarti telah membantu Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Kenapa orang benci? Kenapa orang korupsi? Kenapa orang harus mencaci maki? Kenapa ada orang yang mengejek orang lain? Kenapa? Setan. Dia saudara kita. Dia begini nggak maunya. Kalau dia tahu apa yang akan dihadapinya nanti setelah kematian, nggak mungkin dia akan melakukannya. Kenapa dia begini? Karena mereka itu terfitnah. Siapa fitnahnya? Setan. Kalau kita bisa mengingatkannya, mengingatnya dengan apa kata Nabi Walidi? Mengingatkannya itu dengan kalau dia melakukan kejelekan kepada kita, balas kebaikan pasti akan musnah itu kejelekannya, bahkan berubah akan menjadi kebaikan. Oleh karena Al-Faqir katakan kepada kalian semua, putra-putra Al-Walid dan putri-putri Al-Walid, para alumni, laksanakan. Kalau ada yang berbuat jelek kepada kita, baiki dia. Masih ingat mungkin di antara kalian ada sebagian tetangga yang tidak baik. Dulu yang namanya telepon itu, menyambung telepon mahal. Abu yang nyambung ke telepon. Dulu yang menyambung listrik itu mahal. Karena listrik yang pertama kali pakai listrik itu pondok. Itu yang hasil kepada Abu yang dikasih listrik. Mungkin di antara kita paham itu. Banyak sekali yang melakukan oleh Abu yang seperti itu. Sehingga kalau kita bertemu dengan orang-orang yang bersangkutan sekarang ini, maka beliau katakan tidak ada Habib di dunia kecuali Habib Hasan. Nggak ada orang alim itu di dunia kecuali Habib Hasan. Nggak ada orang akhlak di dunia kecuali Habib Hasan. Cintanya kepada Habib Hasan luar biasa. Ini maksudnya Nabi SAW mengatakan, "Adbi isayya al-hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasan." Yang ketiga itu adalah berakhlak yang mulia. Tidak tiru bagaimana Abu ya. Tidak tiru bagaimana guru-guru kalian, tawaduknya mereka bagaimana, posisikan diri kita sebagaimana mereka telah memposisikan diri di dalam bagian untuk mengambil bagian di dalam cintanya Nabi Muhammad SAW. Ayo kita paham pada Allah. Semoga pertemuan ini bawa barakah. Semoga pertemuan ini bawa rahmat. Semoga pertemuan ini membawa hikmah kepada kita semuanya, sehingga kita keluar masing-masing dalam keadaan hikmah yang sangat besar untuk menyampaikan ilmu dari syarat Nabi kita Muhammad SAW. Dan semoga kita semua termasuk dirahmati oleh Allah Taala, termasuk yang dicintai oleh Nabi Muhammad SAW, termasuk didudukan oleh Nabi Muhammad SAW, dan insya Allah nanti di hari kiamat termasuk yang bersama
Nabi kita Muhammad SAW. Ya Allah, jadikanlah kami supaya Allah termasuk yang mengemban tugas daripada Nabi Muhammad SAW, yang meneruskan perjuangannya, yang menyebarkan syariatnya, yang menerapkan akhlaknya dan melaksanakan sunnah-sunnahnya. Ya Allah, jadikanlah kami ya Allah termasuk yang Kau pilih ya Allah sebagai hamba-hamba yang soleh dan salihah, sebagai anak yang bakti kepada orang tuanya, sebagai suami yang soleh bagi istrinya, sebagai istri yang salihah bagi suaminya, sebagai orang tua yang baik bagi putra-putrinya, sebagai anak-anak yang baik kepada orang tuanya, sebagai tetangga yang baik kepada para tetangganya, sebagai orang yang pandai menggunakan modal yang telah diberikan Allah oleh-Mu ya Allah kepada kita semuanya, baik berupa harta maupun jabatan maupun ilmu ataupun apa saja yang Kau berikan pada kami ya Allah. Jadikanlah modal untuk kami dekat kepada-Mu ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillah wa akhir kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.